Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Michael Dimitri Suyana, absen 19 dari kelas 11-7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perlawanan rakyat Kalimantan terhadap tentara Jepang. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau dulu Kalimantan tuh dikenal sebagai pulau dengan hutan rimba yang nggak bakalan tertembus. Tapi, pada tahun 1942, ketenangan itu terusik. Tentara Jepang datang sebagai saudara, tapi kenyataannya mereka menjadi penguasa yang semena-mena, eksploitasi sumber daya, dan kekejaman terhadap penduduk lokal. Dan ini memicu api amarah yang tak terpadamkan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu babak paling penting di sejarah Indonesia. Perlawanan rakyat Kalimantan di bawah kepemimpinan sosok legendaris yaitu Pangsuma. Nah, kita bakal bahas nih latar belakang kenapa rakyat Kalimantan ini memutuskan untuk melawan dan sosok dari Pangsuma. Nah, yang membuat rakyat Kalimantan ini bangkit, jawabannya itu harga diri. Perlakuan tentara Jepang ini sangat tidak manusiawi. Yang pertama, itu adalah kerja paksa, pelecehan terhadap wanita, dan juga pelecehan terhadap adat istiadat di Kalimantan. Dan ini membuat rakyat Kalimantan, khususnya suku Dayak, memutuskan untuk mengangkat senjata atau melawan tentara Jepang. Dan muncullah sosok Pangsuma. Beliau adalah pemimpin yang disegani dan memiliki taktik perang yang sangat cerdas. Dia juga memiliki keberanian yang luar biasa. Baginya, lebih baik mati di tanah daripada hidup di bawah penjajah. Lalu perlawanan ini dikenal sebagai Perang Majang Desa yang berpusat di wilayah Meliau. Oke, kita bakal masuk ke dalam isi ceritanya, atau lebih dalam lagi ya, yaitu adalah pengkhianatan dan taktik mata-mata. Jepang frustasi karena terus mengalami kekalahan. Akhirnya Jepang mengubah strategi. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan rakyat Kalimantan adalah memecah belah dari dalam. Jepang mulai mengirimkan mata-mata. Ini merupakan salah satu cara yang sangat kotor yang digunakan Jepang untuk melawan rakyat Kalimantan. Beberapa orang dipaksa atau dibujuk untuk memberikan informasi mengenai persembunyian Pangsuma dan pengikutnya. Inilah titik balik yang sangat menyakitkan. Akibat informasi dari mata-mata, banyak pengikut gerakan perlawanan yang ditangkap secara tiba-tiba. Contohnya dipenjara, dieksekusi, atau disekap. Kekuatan rakyat Kalimantan yang semulanya solid mulai goyah karena rasa curiga dan serangan balik dari Jepang yang sangat brutal.
Kita lanjut ke taktik dari sosok Pangsuma, yaitu adalah taktik gerilya yang disebut hantu rimba. Mereka sadar bahwa kalah jumlah dan teknologi senjata. Pangsuma menerapkan taktik gerilya. Hutan Kalimantan yang lebat menjadi sekutu utama mereka. Jadi mereka ini memanfaatkan hutan dari Kalimantan untuk melawan Jepang. Dan ini merupakan strategi yang sangat cerdas ya. Mereka menyerang secara mendadak, menghancurkan pos Jepang, lalu menghilang tanpa jejak ke dalam hutan rimba. Pasukan Jepang dibuat kewalahan. Senjata api modern mereka seolah tidak berdaya di hadapan taktik perang gerilya ini. Mereka menghadapi serangan senyap di balik pepohonan. Bagi Jepang, hutan Kalimantan ini adalah mimpi buruk. Bukan lagi sekedar medan perang, melainkan labirin maut yang penuh dengan hantu-hantu rimba. Dan kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu gugurnya sang pejuang dan warisan yang ditinggalkannya. Meskipun penangkapan terus terjadi dan intensitas perlawanannya berkurang, semangat Pangsuma tidak pernah benar-benar mati. Walaupun pada akhirnya perlawanan ini berhasil ditekan oleh Jepang melalui taktik yang sangat kotor, Pangsuma telah menanamkan satu hal penting, bahwa rakyat Kalimantan tidak pernah tunduk begitu saja pada penindasan. Pengorbanan mereka menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari darah dan keringat rakyat dari seluruh pelosok negeri, termasuk jantung Indonesia, yaitu hutan Kalimantan. Nah, Pangsuma ini bukan cuma ada di buku sejarah doang ya. Dia adalah simbol bahwa di tanah ini nggak ada tempat buat penjajah. Jadi kalau kalian lewat Kalimantan, ingatlah, hutan itu pernah jadi saksi bisu keberanian rakyat Kalimantan yang sangat luar biasa. Sekian penyampaian materi ini. Terima kasih. Dan itulah kisah ikonik dari perlawanan rakyat Kalimantan terhadap tentara Jepang. Nah, semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Dan begitu penyampaian materi dari saya. Terima kasih.